Halo, shalom. Salam Bapak Ibu yang ada di live secara Zoom. Selamat malam. Atas anugerah Tuhan kita bisa kembali ketemu. Halo, bisa ikut saya katakan shalom semua. Haleluya, luar biasa. Dan teman-teman semua yang ada di tempat ini yang secara offline, shalom. Luar biasa, malam ini kita bisa kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Luar biasa, kita sudah melewati masa krisis yang begitu luar biasa. Dan keadaan dan kondisi ini saudaraku tidak bisa ditengking. Buka masker saja ya. Semua sudah vaksin ya? Harus vaksin. Vaksin tidak mengandung tanda 66. Vaksin untuk antibodi itu bagus, haleluya. Amin saudaraku, saya kemarin cek antibodi saya, puji Tuhan antibodi saya sudah kuat sekali. Ada sekitar 100, haleluya. Sudah bagus saudaraku, puji Tuhan. Dan saudara jangan tolak untuk saudara vaksin. Vaksin itu tidak ada mengandung unsur 66. Jangan ikutin saudaraku. Oleh karena itu vaksin ini untuk membuat antibodi saudara itu baik. Tapi ada satu hal yang hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan saudaraku. Saya beri judul khotbah saya pada malam ini. Telah menerima janji. Colek kiri kanan katakan telah menerima janji. Dalam semua aspek kehidupan saudaraku. Kristus datang memberikan kepada kita janji-janji yang spesial. Saudara, mari kita lihat firman ini dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37. Kalau anak muda yang bisa membaca ayat ini tolong dibaca, ikut bantu saya. Yohanes 6 ayat yang ke-37. Yohanes 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudaraku, Yesus memberikan satu perkataan kepada murid-murid. Dia katakan semua yang diberikan Bapa kepadaku. Menjadi orang Kristen bukan sesuatu pilihan. Menjadi orang Kristen bukan satu kehendak Papa dan Mama. Tapi menjadi orang Kristen adalah Tuhan yang sendiri pilih. Jadi orang Kristen punya nilai itu sangat berharga. Nilai orang Kristen bukan sebagai orang yang dikalahkan. Karena Tuhan sendiri yang mengambil keputusan dan menetapkan saudara. Yesus berkata semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Alkitab berkata dalam Roma 5 pasal 5. Ya, ayat yang ke-9. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Ayat 8 dulu. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Saudara lihat di sana ada satu peran Allah yang campur tangan atas kita. Untuk kita berdiri di hati hari ini. Dapat melewati proses demi proses yang melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia. Tidak satu orang pun yang dapat bisa menolak ini. Karena ini dalam program Tuhan. Oleh karena itu dibalik semua ini untuk apa? Nama Allah harus dimuliakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Eva. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Halo? Saat ibu bapak masih berdosa. Mungkin hari ini kita punya meja abu beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita masih kepercayaan yang lalu. Tetapi sebelum saudara dan saya
menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Dia terlebih dahulu telah menebus kita saat kita masih berdosa. Ini satu janji keselamatan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Jadi saya orang berdosa, saudaraku. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya memberikan satu kesaksian. 5 kali saya mau dibunuh oleh iblis saat saya masih berdosa. Saat saya masih berdosa. Yang pertama, waktu saya berumur 2 bulan. Saya dan papa saya dalam perjalanan, tiba-tiba kami punya becak ditabrak. Dan saya baru umur 2 bulan. Saudaraku, tangan saya ini agak sedikit bengkok. Karena waktu itu, iblis tahu kelahiranku dahsyat dan ajaib. Karena itu iblis ingin menghancurkan saya di dalam segala hal. Waktu itu saudaraku, dokter berkata sudah tidak punya pengharapan. Karena saya punya kepala, saudaraku, benturan begitu keras. Dan saudara, Tuhan itu dahsyat. Bapak saya adalah guru sekolah minggu. Dan dia berdoa. Saudara, dalam anugerah Tuhan saya disembuhkan. Sampai dokter heran ada campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa bagi saya. Cumanya 5 hari saya masuk rumah sakit dan saya disembuhkan Tuhan. Itu kata papa saya. Bukan kata saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih. Saya dengan kakak saya dalam satu perjalanan. Di mana saya tuh kalau bawa mobil atau bawa motor, haleluya gas habis, saudaraku. Masih hidup di dalam setan, saudaraku. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dan saat itu, saya pas lambung ada satu mobil. Mobil trek saya tunggu di depan. Ada satu mobil trek. Tunggu saya di depan. Pokoknya saya masuk, saya sudah tidak perhitungkan lagi. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi saudara dengar, semua kita dalam rencana Tuhan. Semua kita dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba saya sudah sampai di sebelah jalan. Di tengah ini ada got. Kemarin waktu saya pulang ke Ambon, saya kembali melihat tempat itu. Saya bilang, Tuhan gak masuk di akal deh. Di depan saya ini pohon sagu. Saudara tahu pohon sagu, kalau orang Bogor pasti tahu pohon sagu lah. Kalau orang Jakarta nggak tahu pohon sagu, tapi orang Bogor pasti tahu pohon sagu. Berduri-duri yang begitu luar biasa, saudaraku. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba saya sudah ada di jalan sebelah. Saya di kiri, saya di sebelah. Mobil ini harusnya menabrak saya. Tapi saya nggak ngerti, saya di jalan sebelah, saudaraku. Saya pada waktu itu berpikir, ini nenek moyang kami yang tolong kami, belum ada punya kebenaran. Bahwa ada perlindungan dari nenek moyang kami, belum tahu Tuhan, doa saja nggak pernah. Papa saya guru sekolah minggu, tapi saya tidak pernah diajar tentang Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus, saya pindah di sebelah jalan, saya tidak tahu berpikirnya bagaimana, sampai sekarang pun juga. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa di sebelah jalan. Dan itu sagu tunggu saya, saudara, dengan duri-duri yang begitu luar biasa. Sedikit pun tidak ada luka. Sedikit pun tidak sentuh pohon sagu. Yang luar biasa got gede ini kami tidak bisa masuk got. Kalau mungkin saya menghindar pasti masuk got. Tapi ini saudaraku tidak sama sekali saya masuk got. Dan yang ketiga, saya dan mama saya di dalam satu perjalanan pakai taksi waktu itu. Saudara nggak bisa terhindar. 2 meter di depan kami mobil trek yang gede sekali, saudaraku. Udah pokoknya orang teriak mati. Tiba-tiba saudara tahu, mobil kami ditarik seperti ada yang narik mobil saya. Sopir itu sampai bingung. Ini bukan dia mundur, saudaraku. Tiba-tiba mobil itu mundur sendiri.
Jarak antara kami dengan trek itu langsung ciit, dia masuk itu got kiri. Kami ditarik mundur saudaraku, kira-kira 20 meter dari saat itu. Saya juga tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Dan kali yang ketiga saudara tahu. Waktu amoniak pecah di depan kami. Mobil dari depan kalau amoniak pecah saudaraku, itu dia pecah, itu asap membumbung tinggi. Saya dengan mobil sudah baku adu begini. Enggak tahu bagaimana lagi. Saya sudah dipisahkan di sebelah jalan lagi. Saudara 4 ini dan yang terakhir. Saya di New Zealand. Saya mengalami stroke yang begitu luar biasa. Saya rasa pincang. Saya tangan bengkok, mulut bengkok. Saya pulang dari New Zealand. Dan Tuhan selamatkan saya. Waktu saya itulah awal pertama saya mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan saat itulah waktu saya didoakan, lumpuh saya atau stroke saya itu saat itu sembuh total. Kalau saudara bisa lihat saya saat ini, saudara nggak nyangka bahwa saya pernah stroke. Dan saya stroke umur 36 tahun loh saudara. Di 36 tahun itulah saya bertobat sungguh-sungguh. Lihat saudara. Betapa bernilai dan berharga saudara di hadapan Tuhan. Penjagaan Tuhan, pengawalan Tuhan itu sempurna bagi saudara. Alkitab berkata pada malam ini bagi kita semua. Semua yang diberikan Bapakku akan datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya belum datang kenal Kristus saja. Dia sudah selamatkan saya sampai 5 kali. Manusia kampret. Manusia hancur babak belur. Saya petinju, saya kungfu, saya karate. Saudara kalau di kapal, orang belum sentuh orang Indonesia, saya habiskan dia pertama. Tapi Tuhan sudah punya rencana bagi aku. Kekotoran dan busuk saudara apapun yang dulu. Hari ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan pilih kita. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Sorga sendiri yang pilih saudara. Sampai kepada kehidupan makan dan pakai apapun. Sorga yang bertanggung jawab atas hidup kita sebagai orang yang percaya. Berikan kemuliaan. Mau pandemik, mau krisis, mau tantangan apapun. Saudara telah ditentukan sorga. Sorga memantau saudara setiap hari. Sorga bersuka cita dengan saudara setiap hari. Dalam keadaan buruk sorga hadir. Dalam keadaan tidak mungkin sorga hadir. Dan saudara tahu, di dalam diri saudara ada kekuatan ilahi. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Pencipta alam semesta menyertai hidup saudara. Saudara dipanggil bukan untuk dibinasakan. Saudara dipanggil bukan untuk dihancurkan. Tetapi saudara dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Allah akan bertindak lewat saudara. Supaya dunia dapat melihat bahwa benar ini saudara adalah mitra kerja Tuhan. Duta-duta kerajaan Allah. Saudara adalah duta-duta Tuhan. Saudara membawa keputusan surgawi di muka bumi ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Terlalu kecil Tuhan menyembuhkan saudara. Terlalu kecil. Oleh karena itu kita kembali di Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Lebih-lebih katakan dengan saya, lebih-lebih. Lebih-lebih.
Saat saudara sudah dibenarkan begini. Halo. Halo. Kalau saya bilang halo juga gitu loh. Halo juga. Kalau saya bilang halo juga. Halo juga. Pak Pendeta kepala botak. Saudaraku, kita tuh seringkali tersinggung, yang boten-boten kita tersinggung. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan kita tuh luar biasa. Haleluya. Lebih-lebih lagi Dev. Karena kita sekarang telah dibenarkan. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang, katakan karena kita sekarang telah dibenarkan. Telah dibenarkan. Katakan telah dibenarkan. Telah dibenarkan. Telah dibenarkan. Telah dibenarkan. Siapa di sini adalah orang benar? Tolong angkat tangan. Siapa di sini adalah orang benar? Angkat tangan. Dibenarkan. Siapa di sini adalah orang benar? Kalau dibenarkan dan benar sama. Haleluya. Siapa di sini adalah orang benar? Angkat tangan. Orang benar berdoa besar kuasanya. Jangan pernah tertuduh. Anda mau usahakan apa untuk membenarkan diri? Nggak bisa. Nonsen. Haleluya. Tetapi waktu saudara tarik firman sebagai bagian dari hidup saudara, maka hari ini kebenaran yang saudara pahami itu akan membela saudara. Hei, hei, katakan hei, hei. Hei, hei. Katakan hei, hei. Hei, hei. Saudara dan saya telah dibenarkan. Amin. Mana saudara mau dihukum oleh COVID-19 ini? Krisis boleh melanda dunia, tekanan boleh ada, tetapi dengar, Tuhan adalah perisaimu, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan aku. Ia memberingkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak pernah takut karena gadanya dan tongkatnya menyertai aku, dan kemurahan kebajikan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang saudara mesti takut? Halo. Halo juga. Halo. Halo juga. Saudara yang ada di Zoom, halo. Halo juga. Wah, luar biasa ini. Ini tentara-tentara Kristus yang luar biasa. Saudara yang tadi di bawah pusar saudara yang sakit, coba rasakan sekarang ini. Tuhan sudah menyembuhkan hidupmu. Saudara lihat 9 ini. Lebih-lebih lagi, kata lebih-lebih, ditambah kasih karunia. Ditambah anugerah. Haleluya. Saudaraku, mari kita lihat sudah tuh. Di dalam Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22. ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudaraku, dengar, kemuliaan yang Allah berikan kepada Kristus. Tanda heran, tanda mujizat, usir setan, memberikan makan 5.000 orang dan 2 ekor ikan, 5 buah roti. Kemuliaan artinya otoritas penyertaan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Yesus. Kemuliaan yang sama. Katakan kemuliaan yang sama. Kemuliaan yang sama. Itu ada pada saya. Itu ada pada saya. Kenapa mesti rasa tertuduh ya? Kenapa mesti khawatir ya? Kenapa mesti takut ya? Haleluya. Kita diutus ke dalam dunia dalam satu maksud yang tertentu. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Perjanjian Tuhan itu rahasia. Itu bicara tentang perlindungan. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Kristus, Kristus sudah berikan kepada kita. Di sini ada yang sakit gigi, tolong angkat tangan. Yang sakit gigi, sakit kuping,
Sini ibu. Inilah kemuliaan. Yang mana sakit? Sini sih bu. Jangan usah buka. Segini. Coba ibu rasa sekarang. Sakit nggak? Coba. Ya, sekarang ibu rasa sakit nggak? Nggak. Tadi apa? Sekarang angin nggak? Nggak lagi. Saudara lihat tuh. Saya doa nggak? Ada suara nggak? Nggak sakit lagi? Enggak ada angin lagi? Sudah berapa lama? Sebulan tuh. Hanya tumpuan tangan. Selesai? Selesai nggak? Sakit nggak? Angin lagi nggak? Saudara lihat. Ini bukan cerita omong kosong. Sabar dulu, suruh. Orang gak suruh dulu. Artinya ini yang sembuhkan bukan saya. Tuhan tuh menyatakan kedahsyatan Tuhan tuh lewat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ada nggak yang pinggang sakit? Ada nggak yang sakit deh? Maju sini. Saudara yang lagi ikut Zoom. Bapak apa sakit saya? Bapak? Apa sakit Bapak? Jangan malu-malu. Jangan dulu. Ada suami di sana ya? Mau cepat-cepat tinggi suaminya ya? Bapak sini Bapak yang ganteng, aduh, ganteng banget ya. Apa yang sakit Be? Batuk. Sekarang batuk enggak? Sedikit. Tarik nafas. Demi nama Yesus. Selesai sekarang ini. Coba. Ya. Rasa kerumungan yang mana? Enggak gitu kata lagi. Saudara lihat tuh. Kenapa nggak bikin kemuliaan buat Tuhan sih? Tarik nafas lagi. Kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku dan semua orang. Kami menyatakan kemuliaan ini. Orang bati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Peristiwa ajaib terjadi dalam nama Yesus. Coba lihat. Lebih lega. Sudah nggak rasa ringan. Kata lagi nggak? Enggak lagi dalam nama Yesus. Ada yang sakit lagi? Ayo ibu duduk. Saudara yang di rumah, ada yang sakit enggak? Saudara yang di rumah, yang lagi ikut Zoom, saudara yang di rumah yang lagi ikut Zoom, bisa dengar suara saya? Kalau yang dengar angkat tangan. Saudara ada problem di tubuh? Yang problem di tubuh? Jangan di ini dulu. Yang problem di tubuh, apa yang sakit? Ya. Oma Eli Sutini. Oma apa yang sakit? Kita lihat kuasa yang Tuhan demonstrasikan secara jauh. Leher dan pundak. Oma tarik nafas dan Roh Kudus sedang berkarya buat Oma. Demi nama Yesus, secara jasmani aku jauh dari Oma. Tapi dalam roh, aku bersama dengan Ibu Eli. Jangan goyang. Jangan diganti. Eli Sutini demi nama Yesus. Sembuh. Oma coba gerakan leher Oma. Sakit lagi Oma, sakit apa tidak? Coba Oma coba tolong seorang buka suaranya. Oma buka suaranya. Ya, sudah ya enggak seberapa sakit.
Oh, sekali lagi Oma. Ya, Kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. ya, Aku lepaskan kuasa kesembuhan demi nama Yesus. Oma gerakan kepala. ya. Sakit apa tidak? Tidak, Tidak lagi saudaraku. ya. Hmm. Tidak lagi. Tapi seringkali kita anak Tuhan tidak percaya. Iblis ingin membunuh saya 5 kali. Dan saya mau katakan bagi saudaraku. Apapun yang saudara hadapi. Siapa? Oma angkat tangan. Dela. Yang mana Dela? Apa sakit Dela? Asam lambung. Sekarang Dela tarik nafas. Tahan. Roh di dalam Dela sedang bekerja. Lepaskan pelan-pelan. Lepas. Tarik nafas lagi, panggil nama Yesus. Tahan. Kalau Dela memuntah, biarkan muntah. Roh Kudus. Jamah Dela. Karena kemuliaan yang kau sudah berikan bagiku. Keluar asam lambung dalam nama Yesus. Tarik nafas, tahan. Sebut nama Yesus, tenang. Katakan Yesus. Coba sekarang Dela rasakan. Hilang. Ya udah lebih baik. Ayo sekali lagi. Tarik nafas. Roh yang di dalam Dela lebih besar. Tahan dan tekan, alirkan ke lambung itu. Karena roh Tuhan ada pada Dela. Dalam nama Yesus. Dela berdiri. Dela berdiri. Ya, tangan di lambung. Sembuh. Coba rasakan sekarang Dela. Ya sudah lebih baik. Masih sakit? Enggak sih. Tidak sakit lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, artinya kekuasaan ilahi itu dahsyat. Siapa lagi yang sakit? Yang ada yang Ibu Yulia Murniati. Ibu Yulia, apa yang sakit? Buka suaranya. Suaranya di... Ya. Ibu Yulia, apa yang sakit? Ibu, apa yang sakit? Tolong nyalain. Sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Ya. Saya melihat ada gelang hitam yang mengikat kaki ibu. Demi nama Yesus. Terlepas. Coba Oma rasa sekarang, Oma Yulia. Tidak sakit lagi? Tidak sakit lagi. Bukan soal ini saja. Saudara yang punya persoalan keuangan, Tuhan bisa dapat lakukan sebentar saya berdoa ini. Aryo Christine, apa yang sakit Aryo? Sakit leher, Pastor. Sekarang masih sakit sayang? Masih, Pastor. Simpan tangan di lehermu. Kristus sudah pernah berubah. Hari ini untuk selama-lamanya. Tarik nafas sayang. Tahan. Dari dalam hatimu sedang ada aliran kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Coba rasa sekarang. Sakit. Tidak sakit.
Sudah enakan, Pastor? Tidak sakit lagi? Tidak. Tidak sakit lagi. Pastor, Saya udah nggak bisa khotbah nih. Kesembuhan lagi turun. Haleluya. Ibu Asri. Pastor, Ya, boleh minta didoakan kita supaya dapat momongan. Udah 3 tahun kita menunggu momongan dari Tuhan. Gandeng tangan. Sebelum mengakhiri tahun ini engkau akan hamil. Dalam nama Yesus, seperti Elisa berkata kepada Hana, apakah engkau mabuk air anggur? Hana berkata, Tuhan, Bapa masakan orang mabuk di pagi ini. Elisa berkata kepada Hana, pulang. Apa yang engkau ingini, itu terjadi. Kristen, engkau sudah menangis bertahun-tahun. Hari ini, karena roh Kristus ada padaku, dan kebenaran Allah ada padaku, aku perkatakan, rahim yang mati kembali hidup. Tidak ada lagi kemandulan bagi kalian. Karena Kristus ada padaku. Aku perkatakan Tuhan, berikan kepada mereka. Seperti Tuhan berkata, sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah mengurapi engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa untuk mencabut, merobohkan, meruntuhkan, membinasakan. Aku minta anak ini, aku minta benih ini, berikan kepada mereka. Kristen, engkau merasakan perutmu panas, dalam nama Yesus, roh kekeringan, roh mandul, ku perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Karena Tuhan berkata orang yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan diberkati, air minum diberkati, penyakit dijauhkan. Hari ini pun juga, dan tidak ada kemandulan. Ini kata Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Tidak ada lagi kemandulan bagimu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima itu Christine. Terima itu Aryo. Tahun depan kalian sudah punya momongan. Amin. Haleluya. 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 Amin. Ada lagi yang sakit di sini? Terima kasih. Ya. Ada yang sakit? Apa yang sakit, Pak? Ya. Saya pastor. Ya, apa yang sakit? Saudaraku, saya belum bisa khotbah nih ya. Saya mesti lakukan ini karena Tuhan sudah lakukan. Ambeien. Siapa yang ambeien? Ibu Asri yang mana? Ambeien. Ibu Saya Asri. pastor. Ibu Asri ambil air segelas. Iya. Ambil air segelas. Ambil air segelas. Iya. Ambil air yang ambeien. Iya. Ibu Asri yang mana ya? Saya pastor. Hari ini Ibu Asri angkat air. Ibu Asri angkat air. akan menjadi bagian dalam Ibu Toko Rakyat dikata Ibu Asri. kenapa memberkati kali orang-orang yang dia kasih. Ibu Asri kecilin suara ibu. Haleluya. Tuhan angkat air. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab Asri sudah dibeli. Dan harga dibayar lunas oleh penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Ia berkata sudah selesai. Hari ini aku berdoa bagi Ibu Asri. Embeiannya saat ini pun juga. Lenyap embeian ini. Lenyap karena Tuhan berikan aku kuasa untuk melenyapkan sakit penyakit. Melenyapkan segala kelemahan. Dan mengusir setiap roh sakit penyakit ini.
Dalam nama Yesus, karya dan kuasa Kristus turun atas Asri. Dan mulai hari ini besok, tidak ada embayan lagi. Sempurna kalau Allah menciptakan engkau sempurna. Roh Kristus menyempurnakan engkau. Di tangan Asri ada segenggam air 1 gelas. Tuhan ulurkan tangan kasih Tuhan. Menjamah air ini, memberkati air ini menjadi air pentahiran. Menguduskan, menyucikannya. Di dalam nama Yesus. Minum. Minum Ibu. Gimana rasanya Bu Asri? Tolong suaranya dibuka. Agak Halo? enakan, Pastor. Udah enak? Agak enak. Agak enak. enak. Enak, Pastor. Maaf ya Ibu, air yang tadi sisa, sorry. Ibu ke kamar mandi, maaf ya. Ibu lakukan cebok. Oke, Ibu sembuh total. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekarang Amin. udah enak? Makasih, Pastor. Udah enak? Udah enak? Halo. Enak, Pastor. Udah nggak sakit lagi? Enggak. Haleluya. Saya kan disuruh operasi gitu loh. Udah nggak Saya usah lagi. mau. Udah nggak operasi lagi. Ibu udah sehat. Kuasa Roh Kudus sudah jamah Ibu sekarang ini. Amin. Sorry Ibu Amin. minum sisa air Amin. itu Ibu ke belakang aja. Lalu Ibu oleskan. Ya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makasih, Pastor. Ibu Siungling. Ibu di Indonesia atau di luar kota? Ibu Siuling. Ya. Halo. Halo, Pastor. Yohanes 17 ayat 22 berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Hari ini Tuhan panggil Ibu Siuling sebagai Allah di tangan Tuhan. Kemanapun engkau pergi, jangan stop memberitakan Injil. Ibu Siuling bukan ibu kebetulan ibu ada di sana. Tapi ibu punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa untuk membangkitkan orang lemah. Kuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Terima Ibu. Kau punya hati murni. Kau punya ketulusan. Dan engkau selalu menangis bukan untuk dirimu saja. Tapi engkau rindu pertobatan. Bagi seluruh keluarga. Malam ini makanan pakaimu Tuhan akan beri. Bahkan engkau akan mendapat satu pekerjaan yang besar. Ada suami. Akan dipercayakan lebih besar lagi. Akan diangkat lebih lagi. Ibu akan tercengang melihat perbuatan Allah ini. Sebab saya melihat ada barang-barang yang begitu banyak masuk. Ini artinya Tuhan akan mempromosikan suamimu naik lebih tinggi. Ini datang kepadamu. Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau takut anakku? Aku menyertai engkau. Aku menjadikan engkau alat di tanganku. Terima ini Ibu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima. Makasih, Pastor. Saudara Vivi Dewi. Vivi angkat tangan. Ibu Vivi berada di kota mana? Di Bali, Pak. Di Bali. Banyak air mata yang kau tumpahkan. Orang lain tidak memahami. Kadang-kala engkau melakukan yang baik. Tapi seringkali engkau dihina, ditolak. Aku tahu anakku. Aku mengerti air matamu. Mungkin orang dekat denganmu tidak mengerti.
Engkau akan lihat seluruh keluarga besarmu akan masuk dalam pertobatan besar. Apapun yang engkau minta, aku, kata Tuhan, akan memberikan kepadamu. Dalam 3 minggu bahkan besok engkau lihat kabar. Satu hal yang besar akan datang. Sebab aku sudah memberikan kemuliaan kepadamu. Ibu, ada masalah di bagian tubuh, ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak. Di bagian perut? Enggak ada. Enggak ada. Terima kasih Kristus dan kemuliaan Tuhan turun atas dirimu dan keluargamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada lagi yang sakit? Siapa? Hah? Oma Rosina. Rosina mana tuh? Ibu Rospina. Oma sakit apa? Sakit apa? Mata bengkak. Coba wajahnya di... Mata saya bengkak, Pak. Matanya bengkak, Pastor. Pastor, mataku bengkak. Sama susah tidur. Susah tidur. Sekarang matanya sakit nggak? Mata bengkak. Sudah lama. Sakit nggak, Oma? Sakit tak? Enggak tuh. Enggak sakit. Enggak sakit, Pastor. Cuma bengkak. Bengkak. Disebabkan Malam apa? sudah tidur, Pak. Oke. Oma tumpang tangan di mata Oma. Tumpang tangan di mata Oma. Dalam nama Yesus. Tuhan berikan Oma tidur malam ini. Dan tidak pernah kaget lagi. Penyumbatan di bola matanya sampai kepada kelopak matanya. Karena Tuhan mengutus aku melenyapkan penyakit ini, melenyapkan dalam nama Yesus. Mata yang bengkak ini seketika ini juga lenyap, sempurna. Amin. Dalam nama Yesus, bahkan otak, pikiran, perasaannya sempurna. Haleluya. Oma malam ini bisa tidur nyenyak. Amin. Oma mana matanya? Saya lihat sama sekarang. Bukanlah hal ini di dalam hati. Sama sekarang. Apa memberkati kehidupan kalian? Dalam nama Yesus. Oma rasa ringan matanya? Kamu agak ringan, enggak? Masih rasa ringan? Kiri kanan, Pak. Iya. Mata rasa ringan nggak, Oma? Ada ringan, enggak? Ada perubahan tidak? Rasanya lebih ringan. Rasanya lebih ringan. Iya, Pak, sudah. Ya, haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Di situ suara di belakang beliau. Apa sakit? Kamu tenang, kamu sakit. Sama, bilang apa sama? Dari situ. Pak, minta doa lagi, tangan kanan saya sakit, Pak. Ya, Oma angkat tangan sekarang ini juga Oma sembuh. Angkat tangan. Oma sembuh dalam nama Yesus. Coba angkat tangan rasa sekarang. Oma rasakan sekarang dalam nama Yesus. Sakit lagi enggak? Tidak lagi. Coba buka suaranya. Oma sakit lagi apa tidak? Sudah sembuh. Buka suaranya. Sudah agak sembuh, Pastor. Sudah sembuh. Sudah, Pak. Oh, haleluya, luar biasa Tuhan kita. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus, dasar Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita apa? Satu orang di belakang beliau. Roh Kudus.
Mengalir. Mengalir. Yes. Terima. Vertical lenyap. Terima, Bu. Di sebelah kiri ya. Ya. Saya lihat ada seperti bayangan hitam di sebelah kiri. Rasakan itu. Dia menjamah hidup. Lenyap. Dia menjamah. Ya, terima. Hai. Yes, jangan tahan. Lepas. Lepas. Maaf. Lepas. Coba bangkit. Goyang kepala. Ibu yang ini masih bersih. Bangkit berdiri. Kepala sakit lagi enggak? Coba goyang. Gimana? Hilang? Hilang? Coba. Hilang? 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 Fight! Bangkit berdiri, cepat. Masih Tuhan bersihin. Sekarang rasa tubuh gimana? Sama sekali? Semua hilang? Angkat tangan. Angkat tangan. Sini. Charge! Ada lagi? Kita ikut aja. Tadi sakitnya apa? Sakit apa? Jam itu dibaca Pak. Yesus kan. Jam sini jam. Ibu Siu. Ada benjolan di leher. Itu burung merpati turun atasmu. Siuling. Siuling. Kenapa Pak? Burung merpati di atas kepalamu. Engkau sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang sakit? Delis. Benjolan ada di leher. Delis yang mana? Sakit enggak? Anaknya Pak. Sekarang Delis rasa sakit enggak? Anak ibu? Saya kok bulu kuduk berdiri Pak? Ini ada hal yang tidak beres Pak. Ada pekerjaan manusia di balik ini juga. Saya rasa spiritnya. Delis. Sudah umur berapa Delis? Bangkit berdiri sayang. Delis bangkit berdiri sayang. Tumpuan tangan di benjolan itu. Tumpuan tangan di benjolan. Bisa lihat dia? Sini. Mundur ke belakang sedikit sayang. Iya. Ini berapa tahun yang lalu? Penjualannya? 1 tahun. Tiba-tiba naik atau karena gigi? Karena amandel. Karena amandel. Bengkak. Kurang ya. Bilang Oma ambil air segelas sama minyak. Ambil air. Siapa namanya tadi? Delis. Delis di sini suruh Oma ambil air sama minyak ya.
Delis, angkat tangan sayang. Om doa dari sini. Aku berdoa dalam nama Yesus buat anak kekasih kami. Delis dilahirkan bukan karena kehendak mami dan papinya. Tapi Delis dilahirkan karena Tuhan yang mengutus Delis. Karena Delis bukan berasal dari dunia. Sama seperti Kristus bukan berasal dari dunia. Hari ini Tuhan, Engkau sentuh benjolan yang ada di leher Delis. Yang sebesar telur puyuh atau gundul. Sayang tumpuan tangan di leher itu yang ada benjolan. Demi nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Coba lihat benjolan itu. Coba pegang. Itu dia ya. Ayo pegang lagi sayang. Pegang. Tarik nafas dan katakan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Jama Delis. Angkat dari Delis benjolan ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau mengasihi anak ini. Jama dia. Sempurna. Engkau dapat melakukan perkara besar. Dalam nama Yesus. Benjolan ini seketika juga. Lenyap. Mana air yang tadi oma air. Tuhan aku angkat air ini, angkat sayang, angkat. Jangan minum dulu. Tuhan memberkati menguduskan air ini. Saat Delis meminum air ini. Ada kuasa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mencurahkan air pentahiran. Mentahirkan Delis dari segala kuasa kegelapan maut. Dan segala ikatan-ikatan perjanjian darah di masa lampau kutuk maut. Sudah dipatahkan. Karena Delis bukan berasal dari dunia. Tapi Delis berasal dari surga. Dalam nama Yesus. Minum sayang. Minum. Sedikit oleskan di leher ya. Oleskan. Di leher. Oleskan. Coba Delis pegang. Makin kecil enggak sayang? Kecil. Ya. Sakit enggak? Enggak sakit. Haleluya. Tuhan sudah menyembuhkan Delis. Tuhan pakai anak ini. Dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Taruh pikiran Kristus, hati dan kehendak Kristus bagi anak muda ini. Berikan dia hikmat 10 kali lipat. Melebihi teman-teman sekutunya. Jadikan dia sinar bagi teman-temannya. Jadikan dia sebagai Allah di tanganmu. Hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada masih banyak. Saudaraku, maaf ya saya nggak bisa sampaikan firman lagi. Pada firman yang malam ini bagus banget. Haleluya. Ibu Maria. Ibu yang tadi